Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat absen atau daftar kehadiran dengan menggunakan Google Form. Yang pertama adalah ketik aja Google Form. Nah, kemudian kita pilih Google Form yang ini nih, Google Forms free online surveys for personal use. Ambil yang buka Google Form. Kemudian setelah itu ambil yang kosong nih, kosong Google Form. Kalau sudah muncul Google Formnya, maka kasih judulnya misalnya daftar kehadiran umum aja ya, kelas 2. Oke, misalnya begitu. Kemudian ini deskripsinya boleh kosong, boleh ditulis ya, suka. Nah, biasanya kalau daftar kehadiran itu yang pertama adalah nama ya, nama misalnya nama lengkap atau nama aja, suka ya. Nah, ini ada opsinya nih, siswa nanti jawabnya menulisnya nama lengkap berarti ya, atau berarti bisa aja jawaban singkat berarti dia anak itu akan menulis nama lengkapnya sendiri. Tapi kalau kita punya daftar nama ya, misalnya nih kita punya daftar nama sudah kita masukkan di Microsoft Word, terus kita mau tulis nama masing-masing misalnya, nah ini bisa dibuat jadi pilihan ganda gitu. Misalnya contoh nama lengkap, sini kita copy paste satu-satu, Muhammad Ari Murtaza, kemudian Muhammad Iqbal. Kemudian kita tambah opsi lagi, Muhammad Abu Bakar. Kita tambah opsi lagi, Muhammad Ridwan, dan seterusnya. Nah ini kayak gini juga bisa ya. Jadi tidak mau kita model pilihan ganda atau bukan. Bedanya apa? Bedanya contoh nih, untuk melihat kita sambil bikin, sambil melihat hasilnya, kita ke bagian atas di scroll. Di sini ada logo mata nih, perhatiin jauh ya, preview, klik aja. Nah nanti kira-kira jadinya begini nih absennya, daftar kehadiran kelas 2A. Kita pilih tuh, Muhammad Ari Murtaza, kirim tuh. Dia ada pilihan ya, ada pilihan. Jadi anak-anak nanti bisa ngeliat namanya di mana, dia akan klik. Kira-kira begitu ya. Apa kekurangannya kalau model pilihan ganda? Kekurangannya kalau anak-anak itu buru-buru terus dia salah klik ya, salah klik, dia klik nama temennya. Nah itu agak repot juga ya. Jadi nanti kita akan gurunya yang nyari-nyari nih siapa yang nggak masuk ya, kira-kira gitu. Maka dari itu mungkin untuk meminimalisir bisa aja kita biarin deh anak-anak yang capek nulis gitu kan. Nah ini jangan pakai pilihan ganda, jadi jawaban singkat aja. Jadi anak-anak tulis namanya. Kira-kira nanti jadinya, lihat perhatiin jauh. Nah, jadinya gini, anak-anak harus nulis namanya. Gitu. Ya. Oke. Tuh. Ini nama. Terus biasanya buat di absen itu kelas ya. Kalau misalnya ada beberapa kelas, nah ini bisa boleh dah dibuat. Ini tambah pertanyaan yang ini ya, klik aja nih, tambah pertanyaan, nama kelas misalnya, boleh aja. Atau misalnya udah kelas 2 nya sampai 2H, kelas 2 apa nih, kelas 2 di sini ada 2A, 2B, terus 2C, 2D, 2E, misalnya begitu ya. Contoh aja. Kemudian ya jadinya kira-kira begini, tinjau nama mereka harus isi. Nah ini nanti mereka centang ya satu-satu. Ini opsi 5 kalau nggak ada ya nanti bisa kita hapus ya. Ini karena ada opsi 5 nih, X aja, X, nah, hapus ya. Jadi A B C D kelas 2 apa gitu misalnya, bisa formatnya begini. Atau mau ditulis kayak yang di atas juga, mereka yang ngetik sendiri 2A B C apa D itu juga bisa. Oke, kalau misalnya
absennya ini supaya efektif, emang enaknya tulis wajib diisi ya. Jadi kalau nggak diisi nanti ada keterangannya ya. Ini juga misalnya wajib diisi nih, sudah wajib diisi. Jadi nanti anak-anak nggak akan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya sebelum pertanyaan itu diisi. Contoh ya, kita lihat, perhatiin jauh. Ini ada tanda bintang nih, tandanya wajib. Jadi kalau kita belum isi, kita belum bisa kesini gitu, karena ini harus diisi gitu. Bisa nih kesini. Maksudnya kita nggak bisa submit ya, kita nggak bisa submit kalau ini belum diisi gitu ya. Jadi ini harus diisi nih. Bisa dikirim nih, kirim. Nggak bisa kan dikirim nggak bisa. Ini harus diisi ya. Oke, itu terus nama kelas, terus apalagi kalau buat absen biasanya nama kelas. Oh iya, pernyataan hadir ya. Kita klik misalnya, tulis kehadiran ini kehadiran apa nih, mau tulis hadir ya, boleh. Kalau nggak hadir nggak mungkin ngisi absen ya. Ya pokoknya kalau udah nulis ini berarti dia hadir ya. Nama kelas, kalau mau begini juga nggak apa-apa, hadir, sakit misalnya, atau tambah izin, udah pasti semuanya akan nulis hadir ya, pasti. Mungkin kayaknya yang hadir terus dia ngisinya sakit, atau dia nulisnya izin gitu ya, nulisnya dari rumah kalau gitu ya, begitu nggak hadir berarti ya. Tapi kan ya itulah. Tapi intinya sih sebetulnya kalau sudah mengisi absen ini berarti dia sudah mengikuti pembelajaran hadir ya. Ini juga barangkali hanya untuk mereka pasti akan checklist yang bagian hadirnya nih. Kira-kira nanti perhatiin jawabnya begini, akan mereka klik hadir. Nah, setelah mereka klik hadir nanti kita bisa ngeliat spreadsheetnya tulisannya hadir gitu. Cuma itu aja sih nih, kira-kira gambarannya untuk buat absen kayak gini. Oh, ini di atasnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada, misalnya nggak ada kop, bisa ditambahin kop sekolah misalnya ya. Kita perginya kemana nih? Nah, ini sesuaikan tema ini ya. Ada sesuaikan tema, kita klik aja. Ada header, pilih gambar. Nah, ini gambarnya panjang ya, karena nanti headernya panjang. Jadi kalau misalnya sekolah punya kop ya, kopnya itu sebisa mungkin dibuat dalam bentuk JPEG, nanti diupload bisa diupload ya. Ini unggah nih, diupload nih di sini, unggah, cari, nanti bisa kita contoh ya. Ini contoh saya aja, output misalnya kop, saya bikin kop nih, kop. Nah, mana nih saya punya kop nih, buat contoh aja ya. Kop saya ini kop apa nih, kop, nah ini dia nih, SD aja dah, SD global aja nih, kop. Nah ya, kop ini sudah diunggah nih tuh kan, bisa disesuaikan misalnya mau sampai atas lah misalnya, atau sampai bawah aja, atau di tengah-tengah boleh ya. Habis itu klik selesai, nanti secara otomatis kopnya akan muncul di atas ya, menjadi header ya. Keren kan? Udah ada kopnya tuh, dia keren. Nah, ini latarnya bisa diganti, mau diganti putih misalnya, diganti kuning gitu kan, ini juga bisa ganti hijau dan lain sebagainya gitu. Kalau ini ya oke, itu opsi temanya ya. Kira-kira fontnya juga bisa pilih. Tapi kalau buat sekolah sih yang formal aja ya, yang formal aja. Oke, temanya ditutup dulu. Nah, ini jadi opsi temanya di sini ya, di yang ada gambar palet warna. Mau nambahin kop surat atau kop absen ya. Nah, ini dia, ini cara bikin absen nih ya. Jadi kira-kira gini. Nah, ini di sini ada pengaturan sebetulnya ya. Pengaturan ini biasanya sih kita pakai kalau misalnya buat kita bikin soal ya. Kita bikin soal yang tujuannya adalah jadi kuis gitu ya. Jadi kuis maksudnya perlu jawaban ya. Kalau untuk absen aja sih kayaknya ini nggak perlu. Nanti kalau kita belajar Google Form baru nanti akan kita bahas
setelan atau settingan yang ini. Oke, kira-kira gitu. Nanti ini kan udah jadi nih absen. Nah, kalau udah jadi absen, klik bagian yang di atas ya di sini. Tapi ini ngomong-ngomong, formulirnya belum ada judulnya nih. Klik aja nih di sini. Klik. Nah, kalau udah diklik nanti dia otomatis berubah sesuai dengan nama yang udah kita bikin di bawah. Ya. Nah, kalau udah selesai, kembali lagi kita klik kirim. Oke. Kita klik kirim di sini. Kirim. Nah, kalau udah klik kirim, yang harus kita lakukan apa? Nah, di sini ada pilihan nih, kirimnya lewat email atau lewat tautan. Nah, yang paling gampang ya, lewat tautan nih. Kita klik aja tautan. Klik. Nah, maka di sini akan muncul tautan atau link ya, bahasa gampangnya. Link bisa kita perpendek. Nah, kita perpendek, tinggal kita salin. Ada tulisan salin. Nanti link ini setelah kita salin atau kita copy, kita paste-nya di, kalau kita belajarnya menggunakan media Zoom, maka kita klik di chat Zoom ya, di chat Zoom. Jadi di Zoom itu ada fitur chat, fitur untuk ngobrol. Nah, di situ dipaste aja di situ. Nanti anak-anak mengklik itu ya, mengklik itu. Sebagai contoh kita buka nih Zoom. Kita buka Zoom. Kita buat new meeting misalnya ya. Nah, di sini nih. Misalnya nih, kita klik start. Ini Zoom kita ya. Nggak bisa pakai video karena ini lagi share screen. Oke, nggak apa-apa, kita buka chat. Nah, ini kan ada chat nih. Pastikan ini to everyone ya. Jadi semua peserta meeting bisa mendapatkannya. Nah, di sini kita klik kanan, kita paste. Nah, kita enter. Nah, kalau sudah kita enter ya, maka di sini anak-anak, siswa, peserta didik, mereka bisa mengklik ini, dan ketika diklik maka mereka akan masuk ke browser mereka dan akan ya, absennya tinggal mengisi ya, kira-kira begitu ya cara bikin absen untuk pembelajaran dengan menggunakan Google Form ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.